Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celia Ibradinda, NIM E 20193156. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 4. Di sini saya akan sedikit memberi tanggapan video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi Ekonomi Terbuka dalam Perspektif Islam. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian ekonomi terbuka atau biasa disebut dengan ekonomi 4 sektor. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka ini meliputi sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan yang keempat yaitu sektor asing atau negara lain. Sektor rumah tangga di sini yaitu terdiri dari sekelompok individu atau dianggap homogen dan identik. Dan yang kedua untuk pemerintah yaitu memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang ketiga, sektor perusahaan yaitu terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu sektor asing atau negara lain merupakan sektor ekonomi dunia di mana ekonomi itu melakukan suatu transaksi ekspor maupun impor. Baik, selanjutnya ada konsekuensi dari perekonomian terbuka. Ada 3 macam, yaitu yang pertama permintaan agregat. Nah, di sini dengan adanya ekspor atau impor akan meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua, ada jumlah uang yang beredar. Jadi, jika suatu negara melakukan ekonomi terbuka, maka otomatis uang yang diedarkan pun akan meningkat. Yang ketiga, ada harga barang atau jasa. Dalam hal ini, harga barang jasa bisa saja naik ataupun turun. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu tentang sirkulasi pendapatan pada ekonomi terbuka. Pada sirkulasi aliran pendapatan ini ada 4 sektor. Yang pertama yaitu rumah tangga, yang kedua ada sektor perusahaan, yang ketiga ada sektor pemerintah, dan yang keempat ada sektor luar negeri. Dalam perekonomian terbuka ini akan menciptakan aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu sektor luar negeri, yaitu menjadikan pendapatan bagi luar negeri dan pengeluaran bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor ini ada 4 macam. Yang pertama, jika barang tersebut diperlukan di negara lain atau di dalam negeri tidak begitu memenuhi, jadi bisa melakukan ekspor. Yang kedua, yaitu barang-barangnya lebih bagus dari negeri yang dituju atau negeri yang akan diekspor tersebut. Yang ketiga, yaitu cinta rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor ke luar negeri itu lebih menyukai barang yang akan diekspor tersebut. Dan yang keempat yaitu kemajuan teknologi dalam ekonomi negara. Dan selanjutnya ada faktor penentu impor. Pada faktor penentu impor ini sama dengan faktor penentu ekspor, yaitu ada 4 macam. Yang pertama ada tingkat pendapatan negara, yaitu jika pendapatan negara tinggi maka perlu adanya proses mengimpor. Dan yang kedua ada inflasi dalam negeri. Yang ketiga ada kemampuan suatu negara untuk membuat barang atau produksi seperti itu. Dan yang keempat yaitu cita rasa dari konsumen. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka. Seperti apa syarat keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka? Di situ sudah sangat banyak sekali dijelaskan oleh Bapak dosen. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulannya saja, yaitu pada syarat keseimbangan perekonomian terbuka suatu negara bisa disimpulkan Y sama dengan C plus I plus G plus X dalam kurung X min M tutup kurung, dan juga I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Keterangan yaitu di mana Y itu merupakan tingkat pendapatan,
C merupakan konsumsi, dan I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, dan X itu ekspor, dan juga M itu impor. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.